Shalom saudara, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Selamat pagi dan selamat bersuka cita di hari Minggu ini. Kita kembali berjumpa dalam Renungan Pagi edisi Minggu 28 Mei 2023. Kita akan menerima berkat Tuhan melalui pembacaan kita saat ini, Keluaran 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Saudara, mari kita berdoa, mohon hikmat dalam kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan baru yang Kau karuniakan bagi kami. Setelah kami bersama-sama melalui kehidupan kami satu pekan, kami percaya Tuhan selalu memberkati kami. Saat ini kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Keluaran 19 ayat 1 sampai 9 menjadi berkat bagi kami. Roh Kudus tolong kami, beri kami hikmat agar kami sungguh menyelami sukacita melalui firman ini. Ampuni dosa kami Bapa, bersabdalah kami siap mendengar. Amin. Keluaran 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu." Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Amin. Perjanjian anugerah. Saudara, salah satu tema teologi penting dalam perjanjian lama adalah perjanjian. Allah mengikat dirinya kepada umatnya dalam perjanjian Sinai. Perikop ini menyatakan intisari perjanjian itu. Latar belakang perjanjian ini adalah janji Allah kepada Abraham. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Yang diteruskan turun-temurun kepada keturunan Yakub. Dasar perjanjian itu adalah Allah sendiri yang telah bertindak menebus Israel. Perjanjian itu berisi pernyataan bahwa bangsa Israel akan menjadi harta kesayangan Tuhan untuk tujuan mulia menjadi kerajaan yang bersifat keimaman dan bangsa yang kudus. Allah menuntut ketaatan penuh pada firman Tuhan dan setia menjaga perjanjian tersebut. Perjanjian Sinai bersifat anugerah sekaligus misioner. Bersifat anugerah karena Allah telah lebih dahulu menyatakan keselamatan kepada umatnya. Israel adalah milik Allah
seperti Tuhan kepada hambanya, Allah memiliki hak untuk menuntut ketaatan mutlak umat Israel. Namun Allah ternyata mau mengikat dirinya untuk mengayomi mereka, bahkan dengan perjanjian berkat atas ketaatan mereka. Perjanjian ini juga bersifat misioner, karena tujuan Israel dijadikan harta kesayangan Allah dari antara bangsa-bangsa lain adalah agar mereka menjangkau bangsa-bangsa tersebut. Israel dipanggil menjadi imam bagi bangsa-bangsa kafir untuk mengenal Allah sejati. Mereka juga dipanggil untuk menjalani kehidupan yang kudus, sehingga menjadi contoh atau model hidup yang Tuhan inginkan terwujud pada bangsa-bangsa lain. Saudara, kita adalah milik Tuhan Yesus yang telah ditebus lewat pengorbanannya di salib. Melalui darahnya yang dicurahkan, Ia mengantarai suatu perjanjian baru antara orang percaya dengan Allah. Lukas 22 ayat 20. Sungguh suatu anugerah besar bagi kita untuk menjadi milik Tuhan. Namun sama seperti umat Israel, kalau kita bandingkan 1 Petrus 2 ayat 9, kita ditebus untuk suatu misi yang serupa, yaitu menjadi umat yang kudus dan yang membawa jiwa kepada Tuhan. Diberkatilah kita semua, Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersuka cita untuk semua anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur penyertaan Tuhan dari hari lepas hari. Kami bersyukur hari ini diberikan kekuatan baru untuk menjalani aktivitas kami hari ini. Ya Bapa di sorga, kami percaya dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, hari ini menjadi hari yang sangat memuliakan Tuhan. Dan kami pun terberkati. Ya Bapa di sorga, kami percaya pula Tuhan dimuliakan dalam kehidupan ini. Ampuni dosa kami Bapa, terima ucapan syukur kami, dan bahkan jawab akan segala permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah kepada Tuhan.